kita belajar. KF pimpin doa dulu ya, silakan. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Teman-temannya semuanya sekolah? Sekolah ya, karena kita jin ya. Setiap pelajaran itu semuanya sekolah terus ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, tetap memperhatikan protokol, tetap pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan di setiap kegiatan ya. Untuk pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran matematik, kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang turunan fungsi ya. Jadi ini adalah pertemuan kita yang sudah kesekian kali tentang turunan fungsi. Ibu bahas sedikit untuk mengingatkan kalian tentang turunan fungsi. Turunan sebuah fungsi, untuk turunan yang disimbolkan dengan bisa Y aksen, bisa F aksen, bisa DY per DX. Nah, turunan fungsi, ada yang mesti ingat, kalau ibu punya fungsi Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya berapa? A dikalinya N X pangkatnya N dikurangi 1. Nah, ini rumus untuk mencari turunan ya. Kalau ibu punya fungsi Y sama dengan 3X pangkat 3, bagaimana mencari aksennya? 9 dari mana? 3 kali 3 jadi 9. X-nya tetap, pangkatnya 2. Dari N dikurangi 1, pangkatnya jadi 2. Nah, itu untuk fungsi turunan ya. Nah, berkaitan dengan fungsi turunan yang akan kita jelaskan, yang akan kita pahami bersama-sama sekarang adalah tentang fungsi naik dan fungsi turun. Jadi untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun, kita bisa pakai aplikasi dari turunan ini ya. Seperti apa Bu grafik fungsi naik dan grafik fungsi turun? Kalian pernah naik eskalator? Nah, seperti itu. Eskalator ketika naik, fungsi naik ini naik. Ketika turun, itu namanya fungsi turun. Seperti gambaran seperti itu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah menentukan fungsi naik, interval fungsi naik dan fungsi turun. Seperti biasa dibuat kelompok, kita nanti kalian akan berdiskusi dengan teman-temannya dan menemukan formulasi bagaimana cara menentukan interval fungsi naik dan bagaimana caranya menentukan interval fungsi turun. Silakan dibuat kelompoknya dulu. Silakan dibaca-baca dulu. Dibaca-baca dulu, kemudian perintahnya seperti apa. Silakan dipahami dulu. Ya. Kalian bisa dulu di sana ada ilustrasi seseorang naik eskalator. Bisa dibaca dulu yang bagian awalnya. Nah, ini ilustrasinya seperti apa? Kalian bisa lihat. Di sana ada isian, klik-kliknya bisa kalian isi ya. Dengan melihat ilustrasi yang ada. Ya, kelompok mana udah diisi? Yang bagian depan? Itu mana? Ya. Itu belum titik-titiknya. Nah, bisa dilihat. Naik turun ya.
Bagaimana diskusinya, sudah beres? Sudah. Bagaimana dari ilustrasi ya, dari ilustrasi ketika kalian melihat persoalan di dalam LKS, di sana ada seseorang yang sedang naik sebuah eskalator. Jadi ilustrasinya ketika seorang itu dari bawah ke atas berarti itu fungsi naik, fungsi naik. Ketika dia turun dari atas ke bawah disebut fungsi turun, disebut fungsi turun. Kemudian kalian juga sudah menemukan formulasi bagaimana menentukan interval dari fungsi naik dan fungsi turun. Interval fungsi naik itu jika f aksennya itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Kalau fungsi turun intervalnya itu kurang dari 0. Suatu fungsi naik atau turun fx ditulis agar fungsi naik. syarat agar fungsi naik Itu dari x ya. Jadi X itu syarat agar fungsinya naik. Sekarang syarat agar fungsinya turun. Yang B. x sama x kurang dari 2. Kurang dari 2. Nah ini sudah ditentukan intervalnya. Syarat agar fungsi naiknya adalah X lebih dari 2 dan syarat untuk fungsi turunnya adalah X kurang dari 2. Ada yang ditanyakan? Biar Indri menjawab pertanyaannya. Sudah jelas? Sudah. Ini terima kasih tepuk tangan. Fx sama dengan ini fungsinya. Tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turunnya. Langkahnya sama seperti yang Indri kerjakan. Cari dulu turunan pertama. Setelah ada turunan pertama, baru syaratnya ini. Kalau naik f aksen x-nya lebih dari 0, kalau turun f aksennya kurang dari 0. Kerjakan. Bagi 3. X pakai cara apa? Faktorisasi. Berarti faktorisasikan dulu. Ada yang bisa? Tidak bisa? Mana? Enggak. Sampai mana yang mana bisa? Sampai menentukan nilai x. Menentukan nilai x dan nilai x1 dan x2. Udah bisa sampai situ? Bisa loh, bisa. Yang belum bisanya itu menentukan intervalnya, interval naik dan interval turun. Nah, jadi sudah ada yang bisa teman kalian setengah jalan ya. Jalan terakhirnya itu belum. Yang pertama kalian tentukan itu apa? Turunannya dulu. X ditambah 2x kurangi 15. Di pasangan kuadrat menentukan nilai x itu dengan cara apa? Faktorisasi. Kita faktorisasikan dulu. X kuadrat tambah 2x kurangi x. Di sini x. Masukkan kurangi 3
Kalau bergerak 3 daerah. Kalau ibu tulis, ibu kasih tanda. Ini daerah 1, daerah 2, ini daerah 3. Kalian harus menentukan tanda dari ketiga daerah tersebut. Tandanya positif atau negatif. Misalkan di daerah 3, atau ada cara di persamaan kuadrat itu. Kalau persamaan kuadrat nilai A-nya positif, nilai A-nya ini kan itu di sini ada 4. Ya, masukkan ke sini. 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat 16. 16 ditambah 2 kali 4 kan 8. 16 tambah 8 24. 24 kurangi 15 24 kurangi 15 9 positif negatif? Jadi tanda positif. Ya, bagaimana interval fungsi naiknya dan interval fungsi turun? Kembali lagi, fungsi naik itu jika f aksen x-nya lebih dari 0. X, lihat yang positif kedua, arahnya ke kanan atau ke kiri? Kalau kanan berarti lebih dari 3. Ini interval. Kalau 0, yang kurang dari 0 berarti lihat yang tandanya negatif. Negatif ini 3. Jadi ini cara menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Mengerti? Paham? Sudah 2 soal yang kita pelajari. Berarti sekarang ada PR. Ya, PR menentukan interval naik dan interval turun. Kalian lihat di buku paketnya ada di halaman 312. Ya, kalian di sana ada 5 soal. Ya, udah. Ada soal, cukup 2 soal saja yang kalian kerjakan. Kita tarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa turunan fungsi itu bisa kita pakai untuk menentukan interval naik, interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Kemudian kalau interval fungsi naik itu adalah kita ada di akhir pembelajaran, kesimpulan sudah kita tarik. Ya, mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya kalian lebih paham. Baca-baca lagi materi-materinya di rumah. Jadi sebelum ke sekolah kalian baca dulu pemahaman materinya di rumah, dan mudah-mudahan ke sekolah itu lebih paham lagi ya apa yang dipelajari. Sebelum ibu akhiri, ada pertanyaan dulu? Tidak? Ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh KM-nya. Silakan Ibu. Berdoa di dalam hati, mulai. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum